Coach Gerrard emosi, Coach Gerrard kesal diprovokasi. Wow, kata itu like kita sematkan untuk pelatih timnas U23 yaitu Coach Gerrard van den Berg yang mana lagi heboh-hebohnya di sosial media bagaimana berseliweran video dia ketika dia enggan ya untuk bercengkrama atau mungkin ya semacam salaman yang lebih hangat kepada coach Vietnam Kim Sang-sik. Jadi kita lihat di cuplikan video itu Kim Sang-sik menyalami beberapa pemain Vietnam, tetapi saat itu dia enggan untuk lebih dekat dengan pelatih Vietnam tersebut, guys. Justru kelihatan coach Van den Berg itu memberikan gestur yang tidak senang ya, dalam artian gile, mak ini nandakan emosi, cabut kok, sana, gitulah ya kan. Kelihatan banget bahwasanya coach Gerrard ini memang kesal bin emosi kepada Kim Sang-sik. Dan ini jelas kenapa beliau itu kesal. Ada beberapa alasan yang pasti. Satu, karena memang pelatih daripada Vietnam ini banyak sekali dramanya. Ya, bisa kita bilang nggak sportif lah, yang mana sering sekali mengganggu pemain timnas Indonesia, terkhususnya Robby Darwish jika sudah berada di daerah mereka untuk melakukan lemparan ke dalam. Dan ini berbuntut panjang. Bukan apa-apa, semula Kim Sang-sik ya kayak biasa aja, tapi lama-lama kok makin nyeleneh ya kan. Yang mana Robby Darwish mau ngelempar, dia halangi. Dan ketika itu wasit juga menegur Kim Sang-sik, tapi dia dengan gestur yang aku nggak tahu apakah ini betul-betul dia minta maaf atau macam lebay mau di apa ya, menjadi sorotan atau ingin memprovokasi. Gayanya itu kayaknya gitu ya kan, seakan-akan tuh antara memang betul minta maaf atau ngelece gitu ya. Tapi nah, itu nggak sekali itu aja, datang lagi staff-staffnya, staff Kim Sang-sik yang bisa kita bilang ya mind blowing ya, ada kerjaannya gitu ya kan. Padahal udah menit-menit akhir, udah mau lemparin ke dalam, ngapain lagi nambah-nambah air di pinggir, ya kan? Oke lah kata Kim Sang-sik, oh iya ini cuaca panas, pertandingan ini panas nih, gila nih, jadi butuh air, jadi diletaklah air. Ya kali lah ngeletak air pas lagi orang mau ngelemparin ke dalam. Ya kali lah ngeletak air udah menit 90 lebih, udah mau injury time, maaf katanya udah nggak gol tadi itu, lemparin ke dalamnya udah langsung habis. Ini kan berarti memancing emosi daripada pemain dan juga penonton dan juga pelatih, yang mana punya indikasi untuk mempersulit timnas Indonesia untuk melakukan kecurangan dengan meletakkan beberapa air minum di pinggir lapangan sehingga Robby Darwish sulit untuk melakukan lemparan secara maksimal. Dan ini dinotis sama staf kepelatihan Gerrard van den Berg. Dia lihat itu, oh Makjang, dia pun udah kesulut emosi, dia datang ke daerah kepelatihan Vietnam, dia geser lah itu air-air tadi, botol-botol air, dia tendang, ternyata dilihat sama asisten wasit dan juga wasit utama, dan disitu kelihatan juga protes staf pelatih Vietnam, langsung dikasih kartu merah. Sebenarnya ini adalah dinamika sepak bola, inilah drama-drama sepak bola, ya kan? Ada yang berperan sebagai antagonis, ya kan? Dan kelihatan di sini bagaimana kita kejebak dalam provokasi ini. Dan itu wajar dilakukan kalau untuk Vietnam, yang mana sudah menjadi culture mereka, ingin menjebak kita dalam keemosian. Kadang kalau misalnya kita udah emosi, itu kita di luar nalar mikirnya, nggak terkontrol lagi dan sangat mudah untuk dieksploitasi dan dikendalikan. Dan terbukti tadi malam waktu ngelawan Indonesia itu kita praktis cuma jadi badut bagi Vietnam. Wah. Dan kelihatan juga di situ bagaimana Gerrard van den Berg betul-betul kesal, guys, serius. Kan Kim Sang-sik juga nggak puas dengan penolakan seorang Gerrard van den Berg yang terkesan kok nggak mau gitu ya kan, ada apa gitu. Ini juga menarik nih, kira-kira apa yang diucapkan Gerrard van den Berg pas kayak gini gitu kan. Nah Kim Sang-sik juga kayak ya gimana ya kan, oke gitulah ya kan. Nah di sini juga nggak itu aja, guys, bahkan asisten pelatih daripada, nggak tahu ya itu asisten pelatih atau mungkin staf kepelatihan daripada Kim Sang-sik tuh bahkan sampai rela datang ke goalkeepernya Vietnam sembari mengucapkan beberapa kata-kata ya,
Yang mana setelah nggak lama daripada itu dia semacam cedera, kipernya itu kayak ya acting lah bagaimana mereka itu mengulur-ngulur waktu ya. Mungkin ada instruksi, kalau misalnya dapat bola udah agak pura-pura sakit. Mungkin gitulah ya kan kalau kita tafsirkan, walaupun bisa jadi benar bisa jadi enggak. Tapi kalau kita lihat gelagat-gelagat nih, benar iya. Ditambah lagi juga tengoklah pemain Vietnam ini ya, pas dengan Ferrari. Dia tahu mungkin ya, Ferrari ini emosinya sulit dibendung nih. Ferrari di AFF kemarin kena kartu merah. Jadi mereka udah nilai pemain-pemain kita. Jadi dia mencoba memprovokasi Ferrari saat itu kan. Yang mana Ferrari saat itu biasa aja, tapi dia langsung pemain nomor 7 itu acting seakan-akan wah diinjak, ditunjuk, pokoknya ditunjang semua macam lah gitu kan. Jadi Ferrari bingung nih kenapa ini ya kan. Untung juga Ferrari udah belajar banyak dari kesalahannya di AFF bulan Desember kemarin kan, sehingga dia nggak terpancing gitu. Nah di sini bisa kita lihat memang Vietnam sudah mempersiapkan trik-trik licik seperti ini, dan sialnya pemain kita juga terpancing. Makanya aku bingung nih pemain kita ini. Udah tahu kita gimana watak Vietnam kalau jumpa main sama kita. Lah kok kita mudah kepancing sama trik-trik tipuan kuno kayak gini gitu loh. Memang kalau misalnya kita bilang ya, pemain kita itu terlalu baik sih, serius. Pemain timnas Indonesia ini kebawa culture baiknya. Ternyata benar guys, terlalu baik itu kalau dalam dunia sepak bola nggak baik. Karena kita gimana mau juara kalau terlalu baik. Terkadang memang kita perlu sedikit nakal dalam artian ya, kalau misalnya kita lihat lawan kita itu tidak terlalu sportif, ya kita jangan terlalu kali gitu kan, terlalu baik. Ya mungkin kita bisa buat sentilan-sentilan juga dalam artian ya tidak terpancing emosi, dan kalaupun nanti kita yang dilanggar ya kita membuat hal yang sama dengan apa yang dibuat Vietnam kan gitu. Padahal pemain Vietnam banyak kartu kuning, kenapa kita nggak coba provokasi pemain pemain Vietnam juga kan gitu. Justru sebaliknya, pemain kita yang kena kartu kuning itu sering sekali terprovokasi dengan pemain-pemain atau tingkah-tingkah pemain Vietnam. Ini justru berbanding terbalik. Nah ini kelihatan bagaimana memang Vietnam sudah mendesain sedemikian rupa seperti. Nah kita sialnya nggak mengantisipasi tentang ya drama-drama seperti ini. Nah ini mungkin bisa jadi pembelajaran bagi Coach Gerard Van den Berg dan terkhusus pemain kita, biar nanti ke depannya kalau jumpa dengan tim-tim modelan kayak gini kita tidak mudah terpancing. Ini baru Vietnam, belum lagi kita ketemu Qatar. Ya kan, pemain timnas U23 ketemu kayak gini aja udah kayak gitu, gimana lagi dengan Qatar. Waktu itu padahal kita dipenuhi dengan pemain diaspora zaman Sintayong U23 kemarin itu. Kita tahu kalau dalam kontrol emosi pemain U23 yang dipenuhi dengan pemain diaspora jauh lebih bisa ngontrol emosi ketimbang pemain sekarang. Ya kan, karena kita tahu pemain diaspora itu kayak fair play-nya tinggi banget dan mereka juga nggak terlalu emosian mainnya kan. Itu aja pun masih bisa dikerjai loh sama pemain dan juga wasitnya. Apalagi nanti kalau misalnya dengan mengandalkan pemain kayak gini yang mudah kali kesulut emosi. Waduh, bahaya, bahaya. Maka ini jadikan pembelajaran biar ke depan yang tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, mungkin bisa kita bilang ya pemain kita itu terlalu polos lah jika menghadapi tim-tim yang banyak drama ya. Memang karena culture kita ya orang baik ya di Indonesia ini terlalu ramah, jadi ya semua dianggap baik, padahal nggak semua itu baik gitu ya kan. Dan di sini juga terlepas daripada memang timnas kita kalah ya kan, terlepas daripada memang banyak drama atau banyak tindakan-tindakan tidak sportif dari Vietnam, baik itu pemain dan pelatihnya, ya mesti kita akui juga kita kalah gitu. Jadi nggak usah banyak kali alasan. Ya kalau mereka buat kayak gitu kalau kita menang, iya kan nggak terbahas juga gitu kan. Intinya karena memang kalah dan kita lihat pula ada macam aneh-aneh kayak gini ya makin hajab lah ya kan. Jadi intinya kita ngelawan Vietnam kemarin memang udah kalah total guys, baik itu di dalam maupun di luar lapangan. Kita itu sebelum bermain mereka sudah tahu apa yang mereka harus lakukan, bukan hanya bermain tapi ada sedikit ya sentilan-sentilan yang mereka sudah siapkan, dan kita memang nggak siap dengan sentilan itu. Dan kita lihat bagaimana Gerard Van den Berg juga kecewa dengan tidak suportifnya beberapa pemain Vietnam dan juga para staf pelatihnya. Tapi sekali lagi Coach Gerard, inilah ASEAN, inilah Asia Tenggara. Bagaimana drama selalu tercipta. Bagaimana bisa kita bilang ya shock culture lah mungkin dia ini ngelihat
apa ya, tingkah-tingkah negara tim Asia Tenggara ini banyak sekali hal-hal yang sulit diprediksi. Ya, dan itu wajar-wajar saja karena dia ini selama karirnya kan banyak di Belanda. Jadi sangat terkejut melihat, wah kayak gini rupanya di Indonesia. Oh, kayak gini ternyata sepak bola Asia Tenggara. Beda sekali ya dengan yang ada di Belanda, ya jelas beda. Dan ini juga mungkin mesti kita bilang sebenarnya Vietnam nggak spesial-spesial amat main, yang nggak bagus-bagus amat kan. Terbukti mereka cetak gol juga melalui set piece gitu kan, kemelut gitu. Ya, walaupun kalau udah gol ya gol, menang ya menang gitu kan. Tapi mereka itu rapi guys, mesti kita akui mereka itu rapi dalam bertahan khususnya. Bahkan lebih rapi daripada pertahanan timnas Indonesia. Makanya itu banyak sekali harus digenjot daripada pelatih coach Gerard Van den Berg. Selain daripada fisik, memang teknik passing betul acur amburadul ya kan. Dan kemudian kita jarang sekali mencetak gol itu melalui open play. Satu-satunya gol tercipta itu ya waktu lawan Brunei lah kita melalui open play. Sisanya udahlah gol-gol apa ya, gol-gol jatuh dari langit lah bisa kita bilang. Oke guys, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang ya kesalnya coach Gerard Van den Berg yang apa ya, emosi ngelihat pelatih Vietnam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.